seperti apa yang kita kenal Tritunggal. Tritunggal itu sudah keluar dari akar Yudaisme. Yudaisme itu mengenal Allah yang Ehad, Sahadat Sema. Sama dengan yang disampaikan Yesus ketika dia ditanya. Kan itu orang Yahudi kan memang sukanya begitu. Ini kok ada orang pinter ini, coba kamu tes gitu kan. Kan dites itu, utusan-utusan Yahudi kan ngetes, tanya sama Yesus, hukum apa yang paling utama? Maka disampaikanlah oleh Yesus, Sema o Israelu, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ehad, masuk ke Islam Ahad, karena memang mereka satu rumpun semitik. Kalau yang Arabian Salam, yang Ibraniun Salom. Kalau yang Arabian Barokah, yang Ibraniun Baruk, sama, karena mereka satu rumpun semitik. Beda dengan kita orang Indonesia Melayu, kita nyebutnya tunggal gitu loh. Jadi kalau dibilang Tritunggal itu sudah tercabut dari akar keyahudiannya, di sana duduk permasalahannya. Tetapi orang Yahudi sendiri yang dijajah itu tidak bergeser dari konsep tauhid mereka sekarang. Cuman yang menarik harus kita pahami ya, bagaimana dalam kekristenan sendiri masih ada yang mempertahankan Allah yang tunggal. Ada Kristen Unitarian, ada Saksi Yehova, ada Mormon, ya mereka masih memegang Allah yang tunggal. Nah, di sanalah yang aku bilang tadi terjadi sinkretisme antara yang apoteosis, yang syirik dengan yang menyembah Allah saja gitu. Sehingga kita kenal apa yang disebut dengan Tritunggal, dan itu kan berproses. Jangan kita berpikir 325 Masehi itu langsung Tritunggal. Itu kan Dwi Tunggal dulu. Dari tunggal menjadi Dwi Tunggal, ada pertarungan antara Athanasius dan Arius. Kemudian Muktamar itu, kalau kita ya, konsili itu dikomandani oleh Konstantin. Konstantin itu belum paham Kristen, dia baru masuk Kristen ya. Kemana dia berpihak, itu arah anginnya sudah bisa dibaca. Bagi Konstantin, melakukan apoteosis itu bukan hal yang aneh. Akhirnya keberpihakan dia kepada Athanasius itu sudah sangat jelas untuk bisa kita baca. Dan akhirnya memang dimenangkan oleh Athanasius. Akhirnya jadilah Yesus itu Allah. Itu masih Dwi Tunggal, belum Tritunggal. Dan masyarakat terus menuntut karena kebingungan, Yesus itu Allah apa manusia sih? Nggak dijawab juga. Akhirnya justru nggak menjawab pertanyaan publik tentang siapa Yesus sebenarnya. Masuklah Konsili Kalkedon dengan memasukkan satu lagi Roh Kudus. Di sanalah baru Tritunggal. Nah kemudian untuk menjawab PR yang belum terjawab ini, Yesus itu Allah atau manusia, lahirlah sosok yang bernama Apolliniaris. Maka lengkap sudah. Apolliniaris memberikan obat yang jitu bahwa yang kita sebut dengan Dwi Natur. Jadi Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Yang tentunya itu hanya bisa diterima dalam dogma. Sama dengan Tritunggal, itu hanya hidup dalam dogma, tapi mati dalam logika dan mati dalam Alkitabiah. Jadi kita hormati saja kalau saudara kita berpegang kepada Tritunggal, berpegang kepada Dwi Natur, itu kita hormati saja. Karena mereka berbicara dogma. Dogma itu tidak bisa didiskusikan. Pilihannya adalah kalau kamu mau, kamu terima. Kalau nggak mau, kamu tolak. Di sana nggak ada ruang untuk rasionalitas kita bermain. Nggak ada. Jadi intinya kalau kita menghadapi dogma, itu mau diterima monggo, ditolak monggo, tapi nggak bisa dipikir karena memang dia akan bertentangan dengan pemikiran. Maka benar yang katanya Bro Admin tadi, beliaunya menerima warisan dari leluhurnya seperti itu, dan Bro Admin menerima. Nah, itu harus kita hormati yang menjadi pilihan dari Bro Admin. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Monggo dilanjut. Oke, mantap sekali Gus. Silakan Bro Admin, nanti baru ke Bang Al. Aku gak hitung nih, dari tadi nunggu loh. Unggul, silakan Unggul. Sebentar, nanti Bro Admin lupa ya, sebentar ya Bro Unggul ya. Nanti Bro Admin jadi lupa jadi. Silakan Bro Admin tanggapi dari untuk Gus Betik. Enggak ada sih, aku udah enggak ada tanggapan. Kalau soal masalah apa mati dalam logika dan mati dalam ini ya itu kan ya sama toh. Sama jadi kan imani saja gitu ya.
bukan masalah ini saja begini. Jadi gimana coba? Sama dengan dogma, ruangannya adalah di ruangan pribadi ya, tidak bisa diperdebatkan. Begitu juga mengenai pandangan terhadap dogma tersebut. Misalnya itu dianggap tidak masuk akal, ya sama saja statusnya gitu loh. Saya juga tidak bisa mengcounter itu begitu. Ya, jadi artinya silakan Pak Unggul saja. Oke, jadi artinya bahwasanya sinkretisme atau Helenisme atau paganisme itu memang ada gitu ya. Iya. Oke, silakan mungkin Pak Unggul mau menanggapi mewakili Bro Admin. Oke, thank you ya. Ini guru-guru semua nih, Ayahanda Dance, Gus Bete banget teman-teman semua ya. Saudaraku Bro Admin langsung. Jadi mengenai sinkretisme dan inkulturasi itu mirip lah, beda-beda tipis ya. Nah, yang saya mau garis bawahi di sini studi banding antara kekristenan khususnya Katolik dengan Islam. Saya salut banget itu, Bro Admin jujur. Malah dia pakai singkatnya itu adalah strategi marketing. Padahal beliau bisa saja menggunakan bahasa yang lebih halus agar penyebaran agama Katolik lebih mudah diterima oleh kultur yang belum mengenal tentang Tritunggal. Beliau jujur ini, salut aku ketika bilang seperti itu tadi ya. Nah, di dalam Islam ini tidak ada inkulturasi. Saya ambil contoh dari ini dulu ya. Kan sering ditanyakan sahabat-sahabat Islam, kenapa Yesus nggak pernah mengajarkan beribadah hari Minggu, malah sekarang kekristenan beribadah ke hari Minggu. Kenapa Konstantinopel mendukung Athanasius? Karena pada saat itu kan kawin silang. Gereja yang sejarahnya panjang itu selalu dihina, dipersekusi, dan dilakukan kekejaman. Pengikutnya dilempar makanan singa di Kolosium. Membutuhkan kekuatan, artinya pasukan. Yang punya ya cuma Kaisar Konstantin. Lalu Kaisar Konstantin menjawab pertanyaan Bang Al, dia butuh new state religion, agama negara yang baru. Maksudnya 4 abad sebelum kekristenan diperkenalkan di Yunani dan Romawi, mereka sudah sangat kuat sekali penyembahan kepada Dewa Mitra. Dewa Mitra ini tanggal lahirnya kebetulan sama dengan Yesus. Ciri-cirinya 100% manusia, 100% dewa, sama dengan Yesus. Turun untuk menyelamatkan manusia, kebetulan lagi sama dengan Yesus. Nah, di dalam kekristenan, inkulturasi ini jadi boleh hari Minggu, tapi patungnya dirubah menjadi patung Yesus. Dan termasuk Santa dan Santo. Ini kan tidak ada sebenarnya. Yesus mengajarkan untuk membuat patung. Apapun alasannya, kami tidak menyembah patung. Hanya sebagai ini, sebagai itu. Tapi faktanya dibuat patung tersebut. Nah, sebaliknya, studi banding di dalam Islam, Nabi Muhammad SAW itu menghancurkan seluruh berhala-berhala, baik di dalam konsep kesyirikan ataupun di dalam dunia nyatanya. Benar-benar digebukin itu, patung-patungnya dihancurin. Nah, kemudian apakah ada sinkretisme penyebaran Islam di Indonesia? Ada. Contohnya apa yang dilakukan Wali Songo. Gus Beti tadi bilang Aceh identik dengan Islam, langsung jadi Serambi Mekah. Demikian pula Sumatera Barat dan wilayah-wilayah lain. Tetapi orang Jawa itu sangat kental berurat akar Hindu dan Budanya. Sementara saat itu saking kuatnya, makanya dibutuhkan sampai 9 wali di Pulau Jawa. Nah, para wali ini melakukan approach-nya bukan marketing, karena pada saat itu masyarakat Jawa yang bisa baca tulis hanya pendeta-pendeta atau bahasa Sanskritnya pandito, orang berilmu, orang soleh lah katakan. Jadi approach pengenalannya dengan budaya Jawa. Contohnya di dalam pewayangan ada jimat Kalimosodo. Kalimosodo ini dari kalimat syahadat.
Seorang satria yang baik, yang metong di dalam pertempuran, kalau belum ajalnya, ini saya dengar dari dalang sendiri nih. Dulu zaman SMA sering diajak bapak nonton wayang wong di Kalilio atau wayang kulit ya. Satria yang belum ajalnya tadi disentuhkan jimat Kalimosodo hidup lagi. Bukan itu yang dimaksud, tetapi dalam menerangkan sejatinya kita ini bangkai berjalan sebelum mengenal Allah, Gusti Allah, dia bilang gitu ya. Nah, itu salah satu cara dari mengenai Islam. Wali Songo sama Bapak berkunjung ke masjid oleh Wali Songo ya. Cerita Bapakku zaman Sunan Kalijogo itu melan di dalam masjid. Setelah diterangkan sedikit-sedikit, yuk kita geser ke teras. Digeser ke teras, setelah imam sudah makin bertambah, sedulur masjid untuk ibadah. Yuk kita geser lagi, bikin untuk main gamelan. Tidak dihidupkan itu gamelannya, Bang. Sebuah tembang yang sangat Sunan Kalijogo adalah ilir-ilir. Itu seranya tinggi sekali kalau teman-teman mau jari ya. Dan kekat Islam tentang persiapan kita untuk ngadep atau menghadap kepada Sang Kholik. Waktunya semua kita akan kembali kepadanya. Nah, apakah dipertahankan? Ya, apakah masih ada pakai? Ada. Dulu zaman saya cek suara nih, sinyal saya merah masih terdengar sedikit lagi. Enggak. Putus-putus. Lanjut Pak, kalau dikit lagi lanjut aja. Putus-putus. Aduh sayang ya sinyal. Iya, oke. Gangguan sinyal. Lanjut. Sorry, sinyalnya turun. Ya, baik. Terima kasih Pak Unggul, luar biasa ya. Lagi ya. Masih Jadi sebentar Oke. lagi. Silakan. Jadi jamak D itu kalau atau peletakan batu nggak lupa itu tanam pitik ayam yang darahnya hitam katanya tanam juga. Kuliah saya udah nggak ada Pak. Kemudian dulu ke orang bangun rumah bendera merah putih, tapi ada saja setandan tebu merah putih. Itu udah nggak ada. Kayaknya masih ada dewa yang ngelari. Dan saya yakin akan bergeser. Mau bilang bahwa tuh selesai kewajiban memurnikan Islam. Sekarang kita bahas wayang kulit boleh karena itu pakai dari kitab Mahabharata, Kitmayana. Ya tentu orang Jawa nggak ya kan, tapi berjarak prinsipnya bahwa Islam menghapus tradisi yang syirik. Kalau tidak ada dilanjut terus. Host, thank you. Oke, terima kasih luar biasa Pak Unggul ya. Jaringan Pak Unggul itu bermasalah itu, tolong nanti sinyal jaringannya diperbaiki lagi. Tapi mantap sekali. Bang Al, ini sepertinya imbang nih Bang Al, karena narasumber Islam ada 3, Kristen hanya 1 gitu. Bro adminnya pun itu tidak mumpuni juga kayaknya. Nggak apa-apa, kita sharing-sharing aja. Oke, silakan Bang Al. Oke ya. Oke. Ana tambahin ya. Jadi Ana review sedikit yang disampaikan Ustaz Unggul. Perbedaannya adalah ketika kolonisasi terhadap Islam, ya, yang dilakukan bukan kolonisasi ya, yang terjadi di Indonesia dulu ya. Ketika Islam masuk itu berbeda dengan ketika Belanda masuk ya. Nah, tapi kemudian kita komparasi dengan apa yang terjadi dengan Yunani dan Romawi menguasai Palestina ya. Jadi kalau akidahnya. Nah,
seperti kata Bro Admin tadi bahwa kalau namanya dogma, doktrin itu tidak bisa diperdebatkan. Memang betul, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita melihat potret terjadinya bentuk-bentuk daripada proses dogma itu sebelum mengarah kepada istilahnya itu Trinitas yang versi sekarang. Kalau saya melihat Trinitas versi sekarang ini itu sangat liberal konsepnya. Kenapa liberal? Karena memang sebelumnya nggak diajarkan oleh bapak-bapak gereja awal seperti misalnya tadi seperti Arius ya, atau Origen, atau Alexandria dan lain-lain ya, atau Athanasius ya. Nah, jadi memang ada perubahan-perubahan dan itu sangat berbeda dengan pendahulunya gitu. Mungkin kalau Bro Admin bisa, sebenarnya saya menginginkan mungkin Bro Admin bisa memberikan komparasi mungkin ya. Biasanya teman-teman Katolik ini kan tenang sama konsep-konsep dogma itu, bagaimana perjalanannya mereka biasanya kan menguasai gitu ya. Misalnya bagaimana pada periode awal terbentuknya dogma itu seperti apa gitu, karena Trinitas sendiri kan tidak langsung seperti yang sekarang kan, itu berbeda. Saya kasih contoh begini ya, contoh yang seperti Arius itu kenapa dia ditolak ya, karena yang pertama dia tidak mengakui keilahian Yesus. Yesus dianggap bukan Tuhan oleh Arius ya. Kemudian dia juga bukan anak Tuhan. Nah itu dari sisi Arius ya, walaupun dia menganggap memang Yesus tidak punya jiwa, artinya kehendaknya sepenuhnya dikendalikan oleh Bapa di situ. Nah, Origen setelah masa itu ada lagi namanya Origen. Origen berbeda lagi. Dalam konsep Origen, anak diciptakan oleh Bapa, tetapi dilahirkan dari Bapa itu sendiri. Artinya dia genetika dan unsur dengan Bapa itu sama. Nah, ini menurut Origen. Kalau Arius tadi berbeda. Nah, kemudian menurut Origen, anak punya jiwa, dia tidak kosong. Kalau Arius tadi mengatakan anak kosong. Jadi dia statusnya seperti Zeus. Kalau menurut Origen kan, artinya dia the God tetapi dengan J huruf kecil. Kalau Bapa J huruf besar. Nah, statusnya dia lebih rendah dari Bapa. Itu menurut Origen. Kemudian anak di sini posisinya adalah dia proses penyatuan dengan Bapa. Jadi lebih mirip konsep widatul wujud. Artinya begini. Anak itu diciptakan memang dari Bapa, tetapi di alam azali. Karena dia mengambil konsep filsafat Plato, di mana sebelum adanya dunia dan seisinya ini, Tuhan sudah menciptakan dulu gitu makhluk-makhluk semua ini, tapi dalam bentuk divine, dalam bentuk yang gaib. Nah, kemudian itu diwujudkan dalam penciptaan, terrealisasi dia menjadi anak, jadi makhluk. Nah, di situ ketika dia terlahir sebagai bayi, Yesus ini, dia belum langsung menjadi Tuhan menurut Origen, karena dia masih berwujud manusia. Nah, tapi kemudian melalui proses belajar, penempahan iman dan segala macam, dia berkembang pemahamannya menjadi matang, lalu dia naik level sampai pada level Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Nah, seperti konsep widatul wujud itu menurut Origen. Jadi sudah berbeda antara Arius dengan Origen di sini. Nah, jadi bisa manusia menurut Origen itu dia bisa menyatu dengan Tuhan, ya. Nah, sehingga caranya saja yang harus difahami, itu menurut Origen kan begitu, dengan cara spiritual, kontemplasi dan lain-lain. Nah, ada juga antithetisnya adalah tukang sihir, itu bisa menyatu dengan setan sehingga punya kuasa juga, tapi kuasa sihir. Sedangkan kalau yang anak ini adalah utusan Tuhan, dia bisa menyatu dengan Tuhan tapi mendapat kuasa dari Tuhan. Nah, tapi walaupun begitu ya, anak dikendalikan bukan langsung oleh Bapa, tetapi oleh roh yang diciptakan lagi, ya roh Tuhan gitu. Jadi entitas terpisah lagi, makanya itu bisa melahirkan Trinitas akhirnya. Nah, di sini saja sudah terlihat dari Arius ke Origen itu sudah ada mengalami beberapa perubahan di situ. Nah, mungkin ini yang banyak teman-teman Kristen nggak tahu gitu, sehingga lahirnya doktrin Trinitas itu nggak liberal ujuk-ujuk seperti yang sekarang, anak, Bapa, Putra adalah satu dan setara gitu, no debate gitu, nggak begitu. Kita harus melihat memang kita tidak bisa debate soal dogma, tetapi bagaimana proses terjadinya dogma itu dalam sejarah itu bisa kita diskusikan kalau kita membaca sejarah itu dan memahaminya. Ini kan seperti Arius, Origen, ini kan para filsuf ya.
Memang benar kata Gus Betik tadi, Helenis itu datang lebih awal sebelum Romawi, kemudian Romawi. Tapi secara substansi, konsepnya mereka tuh masih menggunakan pendekatan filsafat di dalam teologinya gitu. Jadi masih filsuf-filsuf itu masih menentukan arah akidah atau teologi yang dianut oleh para gereja ketika itu. Nah ini mungkin dua contoh yang saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan dari Bro Admin, silakan. Oke, mantap, luar biasa. Ini ada tamu nih di bawah nih. Halo Bang Aprokipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Muslim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bro Admin nanggapi. Ya, saya rasa soal tadi mengenai riwayatnya dan sejarahnya Gus Betik juga sudah menjelaskan banyak juga sih. Tapi saya merespon yang terakhir tadi, yang paling terakhir, bahwa menggunakan filsafat untuk teologi atau pengetahuan Tuhan lah. Ya memang seperti itu rata-rata, bahkan bukan cuma teologi ya, rata-rata hampir semua ilmu pengetahuan pendekatannya yang melalui filsafat. Jadi kalau bicara soal menggunakan itu ya betul, tapi lebih tepatnya hampir semuanya sama sih, menggunakan filsafat juga. Dan soal sejarah saya nggak ada tanggapan lagi karena sudah dijelaskan sama Gus Betik tadi. Itu saja. Ya baik, terima kasih Bang Bro Admin. Singkat, padat, tapi kurang mengena dengan yang dipaparkan oleh narasumber kita ya. Mungkin Gus Betik mau menambahkan lagi, silakan Gus Betik. Tafadhol Ustaz. Terima kasih untuk semua saudaraku ya. Saya hanya ingin menambahkan tentang filsafat saja ya. Jadi begini, saya ini kan baru saja main di TikTok, belum ada 1 bulan. Itu pun karena sebuah keterpaksaan. Sejak dulu saya diajak nggak mau main ke TikTok. Saya lebih lama itu di YouTube. Di Facebook. Di Facebook. Jadi pada waktu itu saya belum punya channel YouTube. Kalau sekarang kan sudah punya, Subandi T. Sukoco itu channel YouTube saya. Gitu. Pada waktu saya berdebat ya, berdiskusi tentang Tauhid dan Tritunggal, itu dimana dari pihak saudara kita Kristen itu diwakili oleh Kang Mas Muriwali Yanto Matalu ya. Itu bisa dilihat di channelnya teman-teman ya, karena saya nggak ngunggah itu karena pada waktu itu saya belum punya channel. Itu banyak kok bisa dilihat teman-teman channel. Teman-teman yang punya channel tuh ngunggah itu ya. Itu begini, memang saya ajak Muriwali itu untuk tidak bergeser dari Alkitab. Maka dia tahu kalau dibahas Alkitab only, memang Tritunggal itu runtuh, karena memang tidak pernah diajarkan, ya. Itu lahir kemudian, sehingga karena dia tahu, dia pada waktu itu kan dosen, ya. Kok sekarang sudah doktor apa profesor gitu nggak tahu ya. Di Belanda dia ngambilnya. Setelah dia tahu di situ, akhirnya dia ngajak untuk ketemu saya, ketemu putaran kedua itu apa namanya ya? Sudah ketemu, ngajak ketemu lagi itu apa namanya? Second round. Rival. Rematch. Ronde kedua lah kira-kira gitu. Dan beliaunya ngajak untuk membahasnya dalam pendekatan filosofis. Jujur gue sebetulnya agak males dan gimana ya? Karena begini, kalau dibawa ke filosofis itu kan filsafat. Filsafat itu sebetulnya tinggal bagaimana kita pandai-pandainya memberikan sebuah buah argumentasi sehingga apa yang kita nyatakan itu benar walaupun itu salah. Jadi filsafat itu kalau gue memang sih ya, kalau dari linguistiknya kan philo itu kan
cinta ya, Sophia itu cinta kebijaksanaan begitulah ya. Tapi akhirnya filsafat itu kan pandai-pandaian ngomong gitu loh. Pandai-pandaian. Kalau kita pandai ngomong, terus kita bisa mempersiapkan argumentasinya, maka lolos itu barang. Kalau di pondok itu kan mantik gitu. Di pondok-pondok pesantren itu dapat juga kan mantik gitu. Jadi ketika aku diajak sama Muri Wali untuk ronde berikutnya bertarung dalam tataran filosofis, itu sebetulnya aku agak ogah-ogahan. Karena apa? Sulit. Karena kalau dibawa ke filsafat, ruang dia untuk, saya kan gini, metode diskusi saya itu kan selalu berusaha mengurung. Kita mengurung dengan menggunakan Alkitab itu lebih gampang daripada menggunakan filsafat. Karena kalau Alkitab kan teksnya sudah jelas itu. Bahwa ehad ya ehad gitu loh. Kalau kita tanya kepada orang Yahudi, ehad itu berapa? Ya satu. Mereka tidak berpikir metafisik. Satu ya satu, tiga ya tiga. Orang Yahudi itu eksak banget gitu loh. Kalau satu ya satu, kalau tiga ya tiga begitu. Sementara filsafat tidak begitu kan. Makanya kalau itu didiskusikan dalam ranah filsafat, nguncinya agak sulit gitu ya. Perlu ekstra pengetahuan yang cukup luas. Tapi gue akhirnya ya gue setuju. Meskipun sampai sekarang tidak terrealisasi karena aku maunya ketemu di darat. Kalau pakai zom-zoman aku tidak mau gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Kang Mas Bro Admin tadi, benar ya, filsafat itu masuk ke sana. Nah, kalau aku sih ya, kembalikan saja ke Alkitabnya, gitu loh. Karena memang kita tahu ya, di dalam Kristen, baik itu yang Katolik, baik itu yang Protestan, peran Bapak Gereja itu juga sangat kuat. Masalahnya, bagaimana kalau keputusan Bapak Gereja itu ternyata menyelisih Alkitab? Ini kita akan ikut yang mana? Akhirnya ya dimainkan filsafat itu untuk membenarkan sesuatu yang tidak ada dalam Alkitab, seolah-olah itu ada dalam Alkitab. Contohnya, bermain di diksi. Ya, sering kita diskusi mengatakan oleh saudara Kristen kita, kalau ehad itu kesatuan, kalau yahid itu satu, bermainnya di sana. Tetapi kalau kita tahu benar bahasa Ibrani, nggak demikian. Ehad itu ya satu, yahid itu ya satu. Bukan ehad itu satu kesatuan, yahid itu satu, nggak begitu. Kalau ehad itu kan di lisanul Arabian menjadi ahad, kalau yahid menjadi wahid gitu. Kan nggak berbeda. Di Al-Qur'an juga kan menggunakan keduanya ya. Kalau di surat Al-Ikhlas itu menggunakan ahad, tapi di tempat yang lain menggunakan wahid gitu. Allah itu dinyatakan wahid. Itu sebagai contoh bahwa wahid dan ehad dan yahid itu nggak ada bedanya. Ya, kalau kita merujuk dengan menggunakan instrumen lisanul Arabian ya, bahwa wahid dan ahad itu nggak ada bedanya. Ya, mungkin teman-teman Kristen agak keberatan. Oke, kalau begitu kita kembalikan saja ke saudara kita yang punya bahasa itu. Ya, orang-orang Israel itu bahasanya orang-orang Israel, bahasanya orang-orang Yahudi. Tanyakan saja kepada mereka apakah benar bahwa ehad itu satu kesatuan dan yahid itu satu. Kan sekarang sudah bisa kita tanya ya, apalagi video-video para rabi itu juga banyak ya, dan mereka mengatakan ya ehad itu ya satu, bukan satu kesatuan begitu. Cuma nanti kalau pendekatannya filsafat itu bisa menjadi beda. Maka dari itu benar yang dikatakan oleh Bro Admin, dogma itu nggak bisa didiskusikan, nggak bisa didialogkan, nggak bisa, karena ranah rasionalitas nggak bisa menyentuh ke sana. Jadi intinya cuman kalau Anda mau ya Anda terima, kalau Anda nggak mau ya Anda tolak, gitu saja. Dan benar kata Kang Mas Al tadi, yang bisa kita diskusikan itu sejarah bagaimana dogma itu kok bisa lahir, gitu loh. Ya, jadi bukan dogmanya. Ini semoga ini teman yang 66 penonton ini supaya juga paham ya. Kalau dogma itu sendiri nggak bisa didialogkan. Yang bisa kita dialogkan itu sejarah lahirnya dogma itu kenapa begitu. Nah, nanti
terserah kepada masing-masing pribadi. Apakah dia akan melakukan sebuah overlapping, ya, artinya lompatan untuk kembali normal dulu, ya, memikirkan dogma ini bagaimana dia terima atau dia tolak. Itu pribadi masing-masing gitu. Itu Kang Sahrul dari saya. Sinyal saya sepertinya kurang bagus, takutnya. Aku mau tanya. Ada tambahan, aku pertanyaan saja. Boleh. Oh, silakan. Ya, silakan Pak Dance. Aku mau tanya Gus Betik. Sahrul Yani. Ya, silakan Pak Dance, sebelum Bro Admin menanggapi Pak Dance mau nambah sedikit. Mungkin 2 kalimat. Gini. Ada 3 nabi besar. Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, segala sesuatu, baik dari segi penciptaan atau pemberi jalan keselamatan, itu oleh Allah kepada para nabi-nabi melalui malaikat. Nah, oleh Allah kepada nabi-nabi untuk umat. Nah, mari kita melihat. Dari Allah, oleh Allah, dia adalah sumber segala sesuatu. Kepada nabi-nabi, itu adalah wahyu. Sebelum kepada nabi-nabi, melalui malaikat, itu ilham. Nah, dalam pemahaman ini saya bongkar rahasia. Kalau Muslim dia mengerti bahwa eksistensi Yesus ada kuasa, itu adalah pemberian Allah lewat para malaikat. Tetapi kalau Kristen langsung to the point bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi dalam kenyataan itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah, atau kata lain oleh Allah kepada Yesus melalui para malaikat. Jadi eksistensi kekekalan itu ketika Yesus berbicara, sebelum Abraham ada, aku telah ada, atau kata Yesus, akulah yang awal yang akhir. Yang berbicara itu adalah malaikat atau Roh Kudus yang menguasai Yesus. Itu dimengerti oleh Islam karena itu tertulis di dalam Al-Quran. Tetapi tidak dimengerti oleh Kristen, padahal itu tertulis dalam kitab suci bahwa Yesus itu bukanlah firman, karena pembawa firman adalah malaikat dan Yesus adalah pemberita firman itu sendiri. Oke, saya kira saya tidak perlu banyak berbicara. Orang mengerti, orang bijaksana biar dia mengerti, dan orang bodoh biarlah dia bodoh. Silakan lanjut. Baik, terima kasih Pak Dance. Yesus pembawa firman, luar biasa. Diingatkan kembali kepada Bro Admin, tadi Gus Betik mengatakan kembali saja ke Alkitab saja, karena filsafat ini adalah pinter-pinteran ngomong atau bermain diksi. Jadi seharusnya Kristen kembali ke Alkitab, jangan ke filsafat. Mungkin sebelum Bang Al menanggapi, kita berikan dulu kepada Bro Admin supaya Bro Admin tidak lupa. Silakan Bro Admin. Iya. Ya, justru itu makanya kalau bicara soal kembali ke Alkitab, memang secara tegas tidak ada ya. Teksnya juga tidak ada, misalnya berbunyi Trinitas gitu tidak ada, tapi karena yang dipakai adalah pandangan filsafat, maka kisi-kisi yang dipakai itu dimasukkan. Jadi itu sudah benar sekali Pak Gus Betik. Kemudian soal Dance, kalau di Alkitab memang malaikat-malaikat ini kan disuruh atau diminta oleh Allah menyembah kepada Yesus. Di dalam Ibrani 1:6 kan, dan ketika ia memperkenalkan anaknya yang sulung kepada dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Itu menurut Alkitab. Kalau harus kembali ke Alkitab berarti itu yang kita pakai. Malaikat-malaikat disuruh menyembah Yesus. Lah, ini aku mau bertanya soal tadi.
Bang Kusmetik, kalau dalam dunia debat seperti ini kan tadi dogma atau pandangan kan tidak bisa didebatkan ya. Tetapi kedatangan sebuah agama itu kan untuk salah satunya melawan dogma yang menurut dogma yang datang belakangan itu dianggap sebagai dogma yang keliru. Dogma sebelumnya itu dogma yang salah, kemudian dogma yang baru ini sebagai dogma yang memperbaiki, begitu ya. Artinya kan ada suatu perang perang dogma ya. Itu tepat nggak kalau dikatakan seperti itu? Misalnya nih, orang Kristen sudah berdiri dengan dogmanya, kemudian ada lagi Muslim sudah berdiri dengan dogmanya sendiri, dan dikatakan juga meluruskan pandangan yang sebelumnya. Pandangan ini kan atau nama lainnya dogma juga ya? Atau kira-kira tepat nggak kalau misalkan dikatakan seperti itu? Saya jawab gitu. Silakan. Terima kasih untuk Bro Admin yang dari Kristen Katolik ya. Jadi kita, enggak. Begini. Saya mau menjelaskan masalah malaikat menyembah Yesus tadi itu ya. Begini, kita harus hati-hati ya, karena terjemahan LAI produk Salemba itu juga kalau kita tidak hati-hati bisa bermasalah karena keterbatasan bahasa kita juga. Memang benar Yesus itu disembah, tapi kalau kita tarik ke original Yunaninya, kata sembah itu berasalkan dari dua kata. Ada yang proskueno, ada yang leture. Kalau yang beribadah itu leture. Itu diterjemahkan ke kita ya jadinya menyembah. Tapi kalau yang penghormatan itu proskueno. Jadi tidak sama. Ya, ini memang bermasalah. Sama seperti di terjemahan Al-Quran oleh Depak lah. Ya, torik itu jadi jalan, sirot itu jadi jalan, sabil itu ya jadi jalan. Padahal tiga-tiganya ini jalan yang mana itu beda-beda gitu loh. Jadi kalau dikatakan Yesus disembah, iya, tapi kita harus cek ke original teksnya pakai leturo atau pakai proskueno. Maka kita tahu bahwa itu penyembahan yang menghormati, seperti kalau orang Jawa kan sungkem. Sungkem itu kan menyembah itu. Kalau Idul Fitri ya, kita turun dari masjid itu ya, yang kita carikan bapak mama kita, orang tua kita bersimpuh di lututnya itu ya, sambil mengucapkan permohonan maaf atas segala dosa kita sebagai anak sudah merepotkan orang tua. Itu sembah itu. Cuman itu yang biasanya disalahpahami oleh saudara-saudara kita sendiri yang pemahamannya kaku. Mereka nggak tahu budaya Jawa. Ya, nggak pernah orang Jawa itu mengakui bahwa bapak mamanya itu Allah. Enggak. Itu sembah dalam perspektif penghormatan, bukan ibadah gitu loh. Sama dengan Yesus. Yesus disembah itu dalam prospek penghormatan, bukan ibadah. Makanya kita lihat original teksnya, pakai leturo atau preskueno. Kalau leturo itu beribadah, kalau preskueno itu penghormatan gitu ya. Oke. Kemudian yang disampaikan oleh makanya preskueno. Ya, preskueno toh itu penghormatan. Itu jadi sama. Bagi perspektif Islam ini juga perlu saya jelaskan ya. Islam itu memberikan penghormatan kepada semua para kanjeng Nabi, dan kami tidak boleh membeda-bedakan, nggak boleh. Makanya kalau teman-teman Islam itu dalam tanda kutip menjadi tidak luas bergerak, sementara teman-teman yang jahat-jahat itu artinya tidak semua ya, begitu mudahnya menistakan kanjeng Nabi gitu. Kalau kami balas nggak boleh menistakan kanjeng Nabi Isa, orang itu dihormati kok. Tapi mereka dengan leluasa menistakan kanjeng Nabi Muhammad, nggak boleh gitu ya. Jadi itu tadi ya, proskueno ya, itu namanya penghormatan, dan kami menghormati kanjeng Nabi mulai Bapak Abraham, Moses, dan Yesua atau kanjeng Nabi Isa itu kami hormati semua gitu. Oke, sekarang kalau Kang Mas Bro Admin bertanya tentang dogma berikutnya mengalahkan dogma yang mendahulinya, yaitu bisa-bisa saja. Tetapi kan kita harus tahu apa itu dogma, apa itu agama.
Kalau dogma itu biasanya lahir dari pemikiran dan itu tidak jauh-jauh dari yang namanya filsafat. Tapi kalau agama itu aturan mainnya datang lewat pewahyuan dari Gusti Allah Agung. Maka nanti kalau kajian-kajian di kampus itu ya, agama itu dibagi dua besar. Kalau pendekatannya kita itu agama samawi dan agama ardi ya. Agama ardi itu agama budaya, agama pencarian. Sementara agama samawi langit itu agama pemberian. Jadi Allah memberikan wahyunya gitu loh. Jadi tidak mencari. Kalau yang di bawah budaya itu mencari dia, mencari tentang Allah. Kalau di samawi, samawi itu kan mulai milata Abraham, Yahudi, Nasrani itu samawi semua. Maka agama kemudian terbelah menjadi dua, samawi dan ardi. Meskipun akhirnya sebetulnya ada pencampuran agama ketiga, yaitu pencampuran antara samawi dan ardi. Dia nggak bisa disebut ardi 100%, nggak bisa disebut samawi 100%, gitu ya. Nah, tapi untuk lebih singkatnya kita bicara agama dulu. Yang namanya agama semuanya harus berlandaskan pada pewahyuan. Jadi dia tidak bisa dibilang dogma. Sementara dogma itu berbicara atas dasar pola pikir manusia yang cenderung kalau di sekolah tinggi Alkitab, di kampus-kampus itu namanya filsafat. Jadi seperti itu. Apakah dogma bisa mengalahkan atau membatalkan dogma berikutnya? Itu nanti pertempurannya di perang peradaban, atau kalau dalam istilah pondok pesantren itu Gospel Fikr, perang pemikiran. Seperti itu Kang Mas Bro Admin yang bisa sampaikan. Dan mohon maaf kalau ada kurang-kurang, mungkin teman lain bisa melengkapi. Monggo Pak Sahrul sebagai moderator. Izin nambahinnya. Bisa sekali. Jadi yang perlu diingat di sini Bro Admin ada leture dan kemudian prescure, presqueno. Nah ini sangat berbeda maknanya, yang mana leture itu adalah sujud penyembahan, kalau dia presqueno adalah sujud penghormatan. Ini seperti malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Jadi bukan sujud untuk menyembah, tetapi sujud dalam hal memberikan penghormatan. Kemudian dogma itu lahir dari pemikiran, berbeda dengan agama yang sudah ada ketentuannya yang berlandaskan dari pewahyuan. Karena kalau dogma ini akan dinamis, dia bisa muncul di belakangan, lalu muncul lagi gitu. Bang Al mau menambahkan atau langsung kita? Ya, nambahin dikit. Oke, silakan Bang Al. Oke ya, nambahin sedikit ya. Tadi ya mengenai mana penyembahan tadi benar, tepat sekali bahwa Yesus itu disembah itu bukan dalam konteks sebagai Tuhan ya, itu sujud penghormatan sama seperti malaikat menyembah Adam ya. Kenapa? Dalilnya adalah apa? Sesuatu itu yang disembah dalam konteks makna yang secara harfiah peribadatan itu adalah sesuatu yang diakui sebagai Tuhan. Nah sedangkan Yesus dalam masa hidupnya tidak ada pernyataan yang real bahwa dia itu minta diakui sebagai Tuhan, itu tidak ada. Kecuali orang lain mungkin ya dalam makna tafsiran yang menafsirkan itu sebagai Lord atau Tuhan dan sebagainya. Tapi dari Yesusnya sendiri itu tidak ada. Oke, ini hal itu clear ya. Jadi dikatakan sesembahan itu apabila dia diakui sebagai sesuatu yang menjadi sesembahan sebenarnya, satu-satunya sesembahan gitu. Oke, kemudian mengenai dogma dan agama tadi ya sedikit saya review lagi. Benar itu bahwa agama ada dua, agama dan dogma ya. Sebenarnya dogma benar tadi, dogma kalau agama itu sumbernya wahyu, murni wahyu, tidak ada campuran filsafat atau olah pikir manusia. Sedangkan dogma itu lahir dari olah pikir manusia, hipotesa dan filsafat atau praduga. Nah ini dua hal yang bertolak belakang sebenarnya ya. Kenapa? Karena dogma itu mengkreasi agama. Dia menciptakan agama berdasarkan dengan hipotesa-hipotesa yang mereka lakukan. Dan ini berbahaya. Kenapa? Karena dia akan melakukan itu sesuai dengan tradisi dan budaya yang dia yakini sebelumnya. Contoh tadi ya, seperti orang Yunani atau Romawi itu sudah kental dengan budaya penyembahan kepada Helenis ataupun kepada dewa-dewa seperti Romawi itu ya. Nah, ketika filsufnya menciptakan dogma, itu memang kontaminasinya sangat kental ya. Dan itu terlihat tadi saya sudah berikan contoh bagaimana Arius ya, walaupun dia tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi dia juga
menganggap bahwa jiwa Yesus itu kosong dikendalikan oleh Tuhan. Nah, dan Origen misalnya dan seterusnya. Jadi memang mereka menciptakan hipotesa-hipotesa gitu. Nah, dibelah lagi itu. Padahal sesuatu yang sudah clear tadi. Jadi kalau menurut konsep Wahyu sudah clear, yang namanya manusia ya tetap manusia. Tidak perlu lagi dibelah lagi apakah ada unsur Tuhan di dalamnya, bagaimana ruhnya, bagaimana jiwanya. Jadi dia tetap berpegang kepada nas. Apa yang dijelaskan oleh nas itu yang menjadi rujukan. Apa yang tertulis di kitab itu yang menjadi rujukan. Sesuatu yang tidak tertulis di kitab, tidak ada di nas, maka itu tidak perlu lagi ibaratnya diakui sebagai satu ajaran dari Tuhan gitu. Nah, itu justru yang disebut bidat, itu justru mengambil sesuatu yang dari luar kitab, memasukkannya menjadi agama. Itu justru sebenarnya seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Jadi memang dogma itu olah pikir manusia, hipotesa, filsafat seperti itu ya, yang ada di alam minda saja dalam pikiran, tetapi secara fakta dia tidak bisa dibuktikan dengan dalil-dalil maupun kaidah-kaidah yang ilmiah seperti itu. Jadi dua perbedaan mendasar di situ. Sesuatu yang tidak bisa diterima akal dengan sesuatu yang sulit dipahami akal, itu saja masih berbeda gitu. Kalau sulit dipahami akal masih bisa diterima, seperti konsep ketuhanan itu sulit diterima akal tapi masih bisa. Contoh, Tuhan itu satu, itu sulit dipahami memang tapi bisa diterima gitu. Tapi kalau Tuhan itu satu tapi tiga, itu bukan sulit dipahami tapi memang tidak bisa dipahami. Ya, makanya dalam Trinitas itu dikatakan, kesimpulan daripada scholar Kristen yang saya baca, mereka katakan it's a mystery gitu. Mereka bilang ini sebuah misteri katanya. Artinya ini suatu yang memang tidak bisa dipikir gitu. Artinya tidak masuk akal kalau begitu. Nah, seperti itu. Jadi memang ya tadi, jadi kita harus kembali kepada kalau mau selamat ya, kenapa diutusnya para nabi itu supaya manusia tidak mengendalikan pikiran-pikiran yang dalam mengenal Tuhan, karena dia akan tersesat. Tapi dia harus kembali kepada kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan kepada para nabi dan berpedoman kepada itu saja gitu, cukup itu, karena itu sudah mencukupi segalanya di situ, sehingga kita tidak akan tersesat kalau kembali kepada wahyu tadi, kitab suci tadi. Nah, ini sedikit tambahan. Terima kasih, silakan ditanggapi. Oke, mantap sekali Bang Al, semakin memperkuat ya. Jadi perlu diingatkan lagi kepada Bang, mohon maaf aku izin ya. Kebetulan anak aku lagi rewel nih. Monggo dilanjut dulu, aku izin dulu nggih. Matur suwun Gus Petik dan semuanya Pak. Nggih, sami-sami Kang Mas. Ya. Kapan-kapan Selamat malam. Ya. Siap. Oke. Matur suwun. Sami-sami. Ya, sami-sami. Jadi sebenarnya udah hampir ketemu ini tadi Gus Mendik dan Bang Al ya. Udah hampir ketemu ini tadi. Tadi saya mau mengatakan kepada Bro Admin bahwasanya agama itu lahir dari pewahyuan. Ini sesuai dengan perkataan Yesus, segala firman yang kuterima telah kusampaikan kepada mereka. Seharusnya para Kristen itu memikirkan firman itu mana gitu, bukan yang ditulis oleh Matius, Lukas, dan Yohanes gitu. Kang Mas Arul, Kang Mas. Ya, Itulah yang dinamakan bahwa kita ini hanya menyampaikan hidayah. Hidayah itu punya Allah. Urusan Allah. Benar. Masya Allah. Bener jenengan sampaikan, ibarat bola sudah di depan gawang kan? Iya, udah hampir itu. Mantap, mantap Gus. Iya. Makanya lari dia. Mantap Bang Al, saling kerjasama. Bahkan juga mantap saling kerjasama kita. Iya. Saya kalau sama Gus Betik ini saya cocok, saya ngerti arahnya. Jalan ya. Jalan. Ya tinggal tendang saja tadi udah hampir gol itu. Iya. Cuman ya itu, hidayah kita ini tidak memiliki hidayah. Hidayah itu milik Allah. Kita hanya diwajibkan menyampaikan hidayah. Gitu. Mohon izin Gus. Jadi si Bro Admin ini keluarganya sebagian Muslim. Saya sudah pernah diskusi sama dia. Dan dia ini kalau saya lihat malah seakan-akan seperti berusaha memasukkan ajaran dia ke kita-kita yang ada di Komal. Dia sudah akuin kalau keluarga dia tuh banyak yang Muslim. Dia doang ini sendiri yang belum Muslim. Itu. Jadi justru kok di Jogja ya Mas tinggalnya. Iya, jadi justru dia ini malah sepertinya mau mencoba mempengaruhi kita gitu loh. Ya, membentengi diri ya.
Iya, Ya, jadi bersama saya sudah keluarganya. beberapa kali diskusi sama dia ini. Dia tuh ya sebagian keluarga semuanya malah dia cuma dia sendiri yang Kristen. Ya, Gitu. kita doakan semoga menyusul dapat hidayah. Nah, Amin. jadi saya sih nggak heran ya dengan metode-metode mereka seperti ini ya, dengan cara mereka diskusi itu. Jadi memang para ya entah bisa dibilang misionaris atau evangelis, ya mereka seperti ini caranya. Kalau Iya. kalau Gus Betik tahu mungkin kan ada spektrum C1 sampai C6 ya Gus. Nggih. Nah, itu kan metode-metode penginjilan dari para misionaris. Spektrum yang ada kita tahu C1 sampai C6. Nah, rupanya selain C1 sampai C6 itu ada namanya C7, Gus. Oh, berkembang lagi. Iya, Agak lama C59. itu baju. Kalau Nah, C1 itu biasa dipegang saksi tuh di TPS biasa. Ya, begini, Nah, Putri, makanya ketika pendekatan kepada pemain lama yang seperti Bro Admin itu, kita pendekatannya beda. Seperti tadi kan kita masuk lebih dalam lagi, kita pengen nguji gitu, ilmu teologinya sejauh apa gitu. Kita akan bagi terus tuh. Nah, Iya. Ini mantap nih kayak gini caranya. Nah, iya, C7 nggak ada batu usir. yang C7 itu saya informasikan aja di sini. Itu namanya intruder. Intruder ya. Ya, itu C7. Kalau yang mereka C1 sampai C6. Kalau C6 itu kan cuma undercover. Undercover nyamar ya. Nah, kalau C7 intruder. Itu yang banyak yang belum tahu. Karena itu juga begitu saya lagi nyari-nyari data literasi soal itu, ada itu seseorang dari Amerika yang menyebutkan hal ini. Nah, makanya jadi saya tahu. Iya, Kang Apokrit. Jadi sebenarnya memang justru karena kita membaca hal itu ya, makanya kita pengen tahu gitu sejauh apa gitu. Maka tadi saya pancing tadi mundur Gus Betik di depan, saya di belakang kan. Jadi klop itu. Kalau dia mau maju ke depan, Gus Betik saya oper ke depan. Kalau dia mau mundur ke belakang, saya tackle di belakang. Mantap. Ya, kalau dibawa ke manuskrip mungkin bisa juga, Gus. Kalau mau mentokin dia. Ya tadi udah ditawarin tadi itu. Saya kan udah mancing ke situ tadi tuh. Waktu Kak Iya. 01